Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man taba'a huda wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Sahabat sayyidat, assalamualaikum Bapak Ibu yang kami muliakan. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang kami muliakan yang hadir di petang hari ini. Tadi Bunda Kinan sudah menyampaikan, tidak terasa ya, ini sudah pertemuan kita yang ketujuh. Semakin banyak yang kita dapatkan, mudah-mudahan semakin menambah pemahaman, pengetahuan kita, serta mudah-mudahan bisa mengamalkan, mempraktikkannya ketika kita membaca Al-Quran Al-Karim. Demikian. Jadi pada tahapan awal mungkin kita baru bisa menerapkan ini kata apa di dalam bahasa Arabnya. Apakah dia isim, apakah dia fi'il. Kalau dia isim, apakah dia isim itu isim yang muzakkar atau muannas? Atau dari sisi lain, apakah isim ini menunjukkan sesuatu yang sudah tertentu, sudah jelas, ataukah masih umum? Nakiro atau ma'ruf? Ataukah ini menunjukkan kata sifat? Gitu ya. Kalau dia kata kerja, kalau dia fiil, ini kira-kira nih fiil apa nih? Kata kerja menunjukkan lampau, maldi, ataukah kata kerja menunjukkan sekarang akan datang? Mudhari ya, kan begitu. Nah, itu paling tidak ketika kita sudah membaca Al-Quran, sudah bisa menerapkan itu, subhanallah, berarti Bapak Ibu sudah naik tingkatnya, kualitas membaca Al-Qurannya sudah naik. Apalagi nanti diharapkan naik lagi sampai memahami maknanya. Memang ke depan, mungkin pada tingkat kesekian kita nanti setelah dianggap cukup sebagai fondasi, memang ke depan ada program insya Allah kita ingin aplikasi pada terjemah Al-Quran dengan pendekatan kata yang sudah kita pelajari ya. Ini ya pendekatan kata, pendekatan kalimat. Dan selanjutnya adalah pendekatan makna. Jadi kalau tiga-tiganya ini kita raih, insya Allah, maka saya kira banyak terbantu kita, banyak diuntungkan kita ketika membaca Al-Quran, hadir dalam diri kita, dalam pemahaman kita. Ini maksudnya ini, kira-kira terjemah. Artinya, Insya Allah. Begitu ke depannya ya Bapak Ibu ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita akan mengulas kalau tidak salah kemarin ada surat Al-Ma'un ya. biasa Surat Al-Ma'un. sampaikan. Kalau selesai ya, tapi kalau kan nanti kita bahas sama-sama. Baik, kita kasih kesempatan Bunda yang mau menampilkan surah Al-Ma'un dari sisi urayanya ya. Urayanya, boleh, silakan. Hmm. Kata kerja kalau tidak salah ya. Kata kerja, eh, lampau maupun yang akan datang. Pak Amri kayaknya sudah mau menampilkan. Belum. Dari ini, oh boleh dibuka dulu mikrofonnya Pak Amri. Hmm. Alhamdulillah. Gimana Pak? Coba kita lihat sama-sama Bapak. Ini masih bingung antara Mudari dengan Gitu. Alhamdulillah. Tapi, ini nggak bisa kali ya. oh iya karena dia ini Pak memantulkan apa sinar. Saya Iya, cahaya. Jadi ah, tadi kontradiktif dengan itu ya. Tapi nanti dicocokkan aja Pak kalau belum ya. Apa ya? Ya, ya. Baik. Oh, nggak bisa berarti ya. Iya karena kayaknya apa kameranya itu resisten kepada lampu apa nyala ini cahaya. iya, kalau mati tak Insyaallah. Nanti kelihatan. kita aplikasikan kita coba cocokkan Pak ya Pak Amri ya.
Ya, ya. Baik, yang lain mungkin Bunda silakan. Bu Neni, Saya sudah Ustaz. selesai Bu Neni? Hmm. Atau Ya, buat, Ustaz. buat, mulai Bunda dulu. Yo, Ya. ayo Ini Bun. kelihatan Film apa Ustaz? Mana ya? Ini nih. Emang di mana? Ada di buku. Eh, Ini Bunda, ke sini ya. Bunda sudah tertulis belum? udah. Coba ditanya, Oh tampilkan. iya, Mm-mm. Mana? Fi'il madinya 1, fi'il mudhari'nya 5. Oh gitu, boleh coba lihat Ini Bun. Wah kelihatan nggak? sudah detail benar ini, Alhamdulillah. Sebentar Bun, iya. So, oh ya ini film mati. Satu, dua naik lagi ke atas Bun. Tiga, empat, lima. Oh detail, Alhamdulillah luar Iya, biasa. Barakallahu fiik. udah ya. Makasih Bunda At. Wah, Sama-sama udah paham Ustaz. kayaknya ini ya. Mau nggak Bunda Ida atau Bu Ani? Udah? Silakan Bu Aceh. Sudah. Silakan, Ini. silakan. Kita siapa aja nih bergiliran mulai. Hmm. Mana Bun? Boleh naikkan dikit, dikit Bunda Ani. Bunda Ani. Ini Ya. yang Yang hijau madi Filmadi ya. 1, ya. Madi satu, yang mudore. Mudhari'nya 5. Wah, sama tuh kayaknya. Hmm. Alhamdulillah, barakallah fiik Bunda Ani. Selanjutnya silakan. Siapa Bun? Udah adek mau coba? Udah ada ya ya. Ayo ini mau udah paham banget ini mah ya, hijau. Belum, Ustaz. Kemarin Ya. sama tuh, Ustaz. Kemarin Oh nggak gitu. lupa. Coba ini yang ditandai film matinya berapa? Satu ya? Film, film Adi 1, Film dorenya film udah 5 ya ini. 5 ya. Nah, Ya, ini 1, baik. 2, Dua, 3, tiga, empat, lima. Tapi meskipun nanti lima jawabannya boleh jadi mungkin lima tapi beda kata-katanya, gitu ya. Apa lima? Tapi kita lihat nanti. Saya sudah lihat tadi punya Bunda Ade. Silakan selanjutnya siapa ini? Bu Mei? Ya, Ustaz. Ya, monggo. Sama. Nah, sama ya. Wah, luar biasa. Ini padahal nggak saling kerjasama dong, jauh-jauhan. Kan gitu ya. Tapi udah paham berarti. Bu Neni, Bun, ayo Bu Neni. Mana Bu Neni? Monggo. Mana Bun? Mana nggak kelihatan nih ininya nih, apa namanya tandanya nih Bun. Coba di nyalakan mikrofonnya, Bun. Mm-mm. nah ini kasih Nih, warna merah. yang merah. Ini 1. Terus Satu. ininya film Adinya 5. Film Yang mati warna itu biru. Mudore yang lima. Iya, film Mudore. 5. Iya, oke. Barakallahu fiik benar ini sahih. Oke. Alhamdulillah, makasih. Makasih, Bang. Selanjutnya siapa nih, Bun? Bu Aceh, mau coba Bu Aceh? Ayo. Ayo, Bun. Boleh mohon maaf ya, boleh nyalakan mikrofonnya dulu, Bun, biar dengar suaranya. masih itu. Pak siapa dulu Pak yang itu kan? Pak Madi sama CS-nya nggak datang. Nggak tahu saya. Kita nggak calling. Oh, belumnya belum bisa di ini ya, Bu, ya, di on kan ya artinya ya. Oke, ada satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, sama. Baik. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Masih ada yang lain? Silakan, Bapak Ibu, sebelum kita coba bahas sama-sama. Ustaz, saya tulisannya langsung ditulis Ustaz dan Oh, PDF boleh. Ustaz. Monggo, Bun. Monggo. Film Madinya 1, Midorinya 5. Iya, 5 juga ya. Baik. Iya. Tapi kita lihat nanti kita cross check ya. Yang 5 itu sama nggak dengan yang lainnya. Meskipun apa angkanya 5 ya. Oke, kita coba terapkan di dalam surahnya, Bapak Ibu. Hai Pak Ustaz, Oke, silakan, silakan. ini 5 Pak Ustaz. Oh, Pak Darmawan, Mudore. boleh lihat Pak Darmawan. Ini mudorinya 5. 5, Yang di baik. garis. Tapi film Mahdinya saya nggak ketemu gitu. Oh, betul-betul ketemu. Nah, Nggak apa-apa. Tapi mudaranya 5, Pak ya? Iya. Alhamdulillah. Tadi udah sepakat tuh yang lain-lain 5, tapi nanti kita cocokkan ya Pak ya. 5 itu. Oke, oke. Baik. Alhamdulillah. Benar. Pak Darmawan, ahlan. Kita lihat Bapak Ibu sama-sama coba kita terapkan ya. Ini pada saudara Maun saya belum tandain apa-apa Bapak Ibu. Ya, belum tandain apa-apa nih. Masih dari ayat 1 sampai ayat 7. Oke, kita lihat ya. Bapak Ibu kita terapkan ya. Coba. Ini ya. Baik.
Kita mulai dari satu. Pertama, ara'aita. Fi'il madhi atau fi'il mudhari ini? Madi. Ayo, ini Ada ya ada yang bilang mudhari, ada yang bilang madhi. Madi. Ustaz. Madi, Oke. Ada yang menandai mudhari karena ada a-nya depannya ya? Iya. Ada yang menandai madhi karena ada mati diikuti tak ya? Iya. Nah, kalau ada satu kata itu ternyata memiliki fi'il madhi dan fi'il mudhari, maka dahulukan fi'il madhi. Gitu ya. Gitu. Jadi ini karena ada yang mati ikuti nyata, berarti ini ciri fi'il Madi. gitu ya, Bapak Ibu. Baik. Alladzi ini isim atau fi'il? Isim. Isim, mausul, benar. Sekarang yukadzibu isim atau fi'il? Fi'il madhi atau mudhari? Dari mana taunya mudhari'nya? Ya. Alhamdulillah. Ini biddin, ad-din, isim atau fi'il? Isim. Isim. Dari mana taunya isim? Alif lam. Alif lam. Atau ujungnya kasro. Oke, sekarang fa-nya kita hilangkan. Dzalika, isim atau fi'il? Isim. Isim ini ya isim ya, dzalika ya. Itu ya. Isim. Kata tunjuk ya. Kata tunjuk. Isim ya, Ibu ya. Oke. Berarti alladzi tadi sudah ya? Isim. Yad'u isim atau fi'il? Fi'ilnya madhi atau mudhari? Mudhari. Cirinya dari mana? Ya. Al-yatim isim atau fi'il? Isim. Cirinya dari mana? Alif lam. Oke, walanya kita tinggalkan dulu. Yahuddu isim atau fi'il? Fi'ilnya madhi atau mudhari? Dari mana tahunya mudharinya? Dari cirinya depannya tuh dia. To'ami isim atau fi'il? Kok bisa ismil? Fi'il ada isim. Fi'il madhi. Ayo. Ada ciri apa di ujungnya? Kasro. Kalau kasro ciri isim atau ciri fi'il? Isim. Isim ya. Isim. Betul. Jadi ta'am isim Ustaz. Isim. Ta'am ini isim. Artinya apa, Ustaz? Makanan. Makanan ya. Makanan. Ya, makanan ya. Kalau makanan kira-kira dari sisi mana saja itu isim atau fi'il? Isim. Tapi meskipun Bapak Ibu belum tahu maknanya, tapi ada cirinya nih kasro ujungnya. Ya. Oke, berarti dia isim. Betul. Al-miskin isim atau fi'il? Isim. Cirinya dari mana? Alif lam. Boleh Bapak Ibu lihat alif lamnya, Dari alif boleh lam, lihat dari kasrohnya. nol. Betul. Sekarang fawailun, fa-nya kita tinggalkan. Wailun isim atau fi'il? Isim. Isim. Dari mana tanya isim? Tanwin. Alhamdulillah. Ini dia al-musallin. Al-musallin lil musallin itu asalnya begini Bapak Ibu. Asalnya al-musallin gitu ya. Iya. Nah, ketika ditambah lam maka disambung lamnya ke lam yang berikutnya maka jadinya begini. Jadi al-musallin isim atau fi'il? Isim. Cirinya alif lam ya. Iya. Nah, alif lamnya nggak kelihatan di sini ya. Karena ada lam di awal. Alladzina isim atau fi'il? Isim, betul. Hum isim atau fi'il? Ini kata ganti. Bapak Ibu, sholatihim itu berapa kata? 3. Sholatihim. 5. Oh itu huruf, ini kata nih. Ini kata Dua Pak. Oh, kata. Jadi kalau disebut katanya ada berapa nih? 3. Nah, sholati ada berapa kata? 4. 4. Saya ulangi.
Yang ditanya kata bukan huruf. Sholatihim berapa kata? Dua. Dua. Sholati sama him. Him. Ya. Ya. Pertanyaannya, sholati ini isim atau fi'il? Isim. Iya, isim. Taunya dari mana isim? Kasro. Kasro boleh. Atau selain kasro? Tamar butoh. Cuma kalau disambung nggak butoh, ya. kelihatan tamar butohnya. Gitu. Gitu ya, tamar butohnya kelihatan. Karena kalau disambung tamar butohnya mesti dibuka. Jadi kayak gitu taknya. Himnya isim ya? Isim. Isim. Domir. Betul. Domir gini nih. Sahun. Itu orang-orang yang lalai. Isim. Alladzina tadi sudah, hum tadi sudah, yuraun. Isim atau fi'il? Madi atau mudhari? Mudhari. Cirinya dari mana? Iya, wa yamna'unal ma'un. Yamna'un isim atau fi'il? Madi atau mudhari? Mudhari. Gitu ya. Al-ma'un. Isim atau fi'il? Isim. Taunya dari mana isim? Kalau isim kita tandain hijau, nih Bapak Ibu nih, hijau nih, maka seperti ini Bapak Ibu nih. Al-ma'un, hum, alladzina, sahun, sholatihim, hum, alladzina, musallin, wailun, gitu ya. Miskin, to'am, terus yatim, alladzi, fazalika, adin, alladzi. Ya. Nah, coba Bapak Ibu ini. Ya gitu ya. Baik, sebentar Bapak Ibu nih. Terus kalau fiil itu kita tandain merah, baik madi ataupun mudhari, rawaita ya, merah ya. Terus mana lagi? Yukadzibu. Terus yadu'u. Terus huddu. Terus yura'un. Terus yamna. Jumlahnya berapa? 5. Mudhari'nya 5. Yang madi satu. Artinya 1. Perhatikan Bapak Ibu nih, sebentar. Kita lihat dulu sebentar. Ya, oke. Ustadz, film mudhari'nya nggak warna biru aja, Ustadz. Oh, kalau gitu kita ganti yang merahnya aja, yang merahnya aja. Kita ganti yang satu, yang lain Yang udah cuma diganti. satu, ya. Iya. Jadi yang biru nih film madi. Ya. Ya, Bapak ya. Yang hijau, Isim. 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 Yang merah, Merah mudhari. fiil mudhari. Iya. Jadi sebenarnya biru sama merah nih satu paket ya, fiil ya. Iya. Sisa yang hitam, kelihatan hitam? Iya. Ya. Huruf. Ya, berarti itu namanya huruf. Saya ulang lagi ya. Dari surat ini nih Bapak Ibu, kalau ini contoh surat Al-Ma'un. Yang kalau kita sebentar sebelum kita ke biru ya, supaya ini secara garis besar dulu nih. Kalau yang merah ini fiil, yang hijau ini Huruf isim, sisanya yang hitam, betul? huruf Yang hitam berarti huruf huruf. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah bisa mengenali ini isim, ini fiil, sisanya mesti huruf. Saya ulangi lagi. Bahasa Arab itu cuma 3 kata-katanya itu. Isim, fiil, huruf. Kalau Bapak Ibu sudah bisa mengurai 2, isim sama fiil, yang tersisa mesti huruf. Gitu ya? Gampang kan? Oke. Sebentar ini supaya ini saya ini dulu. Ulangi sebentar, mohon maaf. Nih, ini lamnya lam huruf. Dilnya tuh
Iya, Lil. lilnya nih. Lilnya Huruf. ini. Betul. Oh, sebentar. Tuh Bapak Ibu. Saya ulangi lagi ya. Jadi di dalam kata bahasa Arab, meskipun kita belum bahas nih ya, nanti uraiannya ada. Dalam bahasa Arab itu, mau Bapak Ibu baca Quran, mau baca hadis, mau jadi majalah, mau jadi apa, mau baca apapun itu, mesti kata dalam bahasa Arab itu ada 3 macam. Ya, isim, PL. fiil, Huruf. huruf. Kalau Bapak Ibu bisa mengenali 2 dari 3, sisanya berarti satunya. Huruf. Kalau Bapak Ibu mengenali huruf sama fiil, sisanya berarti Sim. Isim. Kalau Bapak Ibu mengenal fiil sama huruf, berarti sisanya Fiil. Isim. saya ulangi lagi. Kalau Bapak Ibu mengenal huruf sama fiil, sisanya Isim. isim. Kalau Bapak Ibu mengenal isim sama huruf, sisanya Fiil. Fiil. kalau fiil sama huruf, sisanya Isim. isim. Isim sama fiil, sisanya Huruf. Huruf. wah udah Pak. Nah, nanti Bapak Ibu ini kan Bapak Ibu sering beli Quran yang ada warna-warninya tuh. Iya. Ini sudah bisa warna-warni begitu tuh. Oh, iya. Begitu ya. Jadi segini aja nanti Bapak Ibu bikin sendiri nih. Oh ini isim, ini fiil. Nanti detail lagi. Oh sekarang fiilnya diubah. Nanti kan isim kan macam-macam juga ya. Isim Jadi nakira sekarang isim. misalkan iya betul. Sekarang fiilnya kita bagi 2. Ada fiil madi, ada fiil Dore. sore. Yang madi kita warnain biru. Kan gitu ya. 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 Jadi nanti khusus satu surat bicaranya tentang warna fiil. Iya. Fiil madi, fiil mudhari. Dore. Misalnya madi biru, amr apa tadi? Mudhari merah, ungu warna fiil yang satunya amr. Mati. Itu jarang ya tadi mungkin di Quran. Itu di Quran, iya. Gitu Qurannya nanti Bapak Ibu kalau pingin bisa Qurannya ditandain atau seperti yang saya lakukan ini kita ambil dari tempat lain lalu kita bisa tandai. Garis bawahi. Di garis bawahi boleh. Cuma garis bawahi bingung ya. Kalau madi garis 1, mudhari garis 2. Enggak, ganti warna spidolnya Ustadz. Oh, Pakai spidol Ustadz. oke. Spidol Itu udah berwarna. garisnya. Iya, spidol warna boleh. Yang ini warnanya di bawahnya ya. Yang Iya. biru warna madi, yang merah warna mudhari, yang hijau warna isim kan gitu. Sisanya huruf. Wah, luar biasa. Pak Ustadz, mau tanya Pak Ustadz. Moga Pak Darman. Oh, kalau dalam bahasa Indonesia kan huruf itu nggak ada artinya, Betul. nggak ada alfabet namanya. Tapi Betul. kalau di dalam bahasa Arab ini kayaknya huruf itu punya arti seperti Nah. di, Dan dengan, mau. wa, Iya. dan. Ini sebenarnya benar makasih Pak Darmawan. Sebenarnya saya pengen jelaskan sekarang. Cuma karena itu nanti ada wilayahnya setelah ini setelah bahasa tentang fiil itu huruf. Jadi bersabar ya Pak Darmawan ya. Kayak gitu ya. Ada bahasanya di bagian akhir nanti ada bahasanya meskipun nanti belum menjawab secara khusus apa yang ditanyakan sama beliau nih Pak Darmawan nih. Tapi saya kira itu jelas bahwa apakah sama huruf dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Arab kan gitu ya. Baik itu Pak. Sementara ditunda Terima dulu. kasih Pak Ustadz. Ya, insya Allah nanti kita akan jelaskan. Baik Bapak Ibu ada yang bertanya tentang surat Al-Ma'un ini urayanya? Pak Ustadz. Saya masih bingung nih, Ustaz. Satu-satu. Pak Amri, monggo Pak Amri dulu. Monggo gimana Pak Amri? Kemarin Madi diawali dengan patah. Ini ada yang yukad sama yuraun. Mungkin maksudnya bukan madi mudhari kali Pak ya? Oh gitu. Mudhari Kalau Pak. Mudhari. Kalau cirinya madi itu kemarin kalau tidak salah bukan di depannya tapi di mananya? Di belakang. Belakangnya. Mati. Belakangnya ya. Kalau fil mudhari di depannya. Terus ada 2 bunyi. A sama Iya. Iya, ada 4 huruf ya? 4. Ya. Nun, ya, ta. Nah. Betul ya? Ya. Nun, ya, ta. Bunyi harokatnya bisa A, bisa Ya. betul ya? Yang contoh yu, yang contoh doma ini. Betul? Iya. Terus ini nih. Iya. Yuroun. Yang contoh fathah sisanya nih.
Yang di teorinya Pak Ustadz nggak menguraikan kayaknya ya. Ada nggak kemarin Bapak Ibu saya sampaikan? Ada Pak. Ada sih Ada Ustaz. di publikasinya ada Pak Amri. Ada. Coba Di deh. fotokopian. Sebentar, makasih. Mungkin ini saya coba tambahkan dikit ya. Nah, saya lihat nggak ada Ustadz. Coba ini Pak Amrin Nah. ada nggak di sini nih? Ini ada Coba nih nih. Pak, yang AU, Nanu, Yayu, Tatu. Ini Pak Amrin nih. Ini. Ini, iya di sini Pak nih, gitu ya. Oh, Huruf- no. Iya tuh, Iya. A sama U, Na sama Nu, Nu, Iya Yayu, sama Yu, Yu, Ta sama Tu. Tuh, gitu ya. Iya. Gitu Pak. Ini ada kemarin ya. Mungkin karena kekecilan kali ya Pak. Oh Terlalu iya kali ya. Benar. Jadi maksudnya nah dengan nu ini maksudnya apa Ustadz? Baik, kita lihat sini sebentar. Nah, berarti kali saya kasih ulang lagi ya, Bapak Ibu. Ciri dari fiil mudhari itu biasanya biasanya nih ya, depannya salah satu dari 4 huruf ini. 4 huruf ini ya. Ini nih, 4 huruf ini nih, depannya nih. Ini maksudnya huruf depannya nih Bapak Ibu nih. Umumnya begitu. Dua-duanya huruf depannya gitu. Enggak, satu aja. Satu. Satu, cuma pilihannya bisa hamzah itu A atau bunyinya U, gitu. Atau nu depannya bisa na atau nu. Kalau ya bisa ya atau Yu. yu. Kalau ta bisa ta atau tuh. Contohnya kalau A sama U. Nih kalau yang A azhabu arji. Kalau yang doma uhyi umid. Umid gitu ya. Sekarang Tadi kalau pertemuan yang keberapa ya? kenapa Bun? Ini pertemuan yang keberapa yang membahas ini? Kok saya juga nggak ada. Kayaknya Keenam. kemarin deh. Kemarin. Kemarin deh, Bu. Keenam. Nggak ada. Ya mungkin pasti ibu nggak masuk kali ya kemarin ya. Iya, gitu apa itu? Iya berarti kemarin nggak masuk. Nggak apa-apa Bu. Nanti boleh lihat ini ya, lihat rekaman. Aman. Rekamannya boleh. Pertemuan keenam itu. Yang keenam Iya ya. betul. Keenam. Atau huruf na sama nu nadhab narji yang fathah. Yang nu nunazil nu'min. Ya atau yu. Kalau ya yadhabu yarji'u. Kalau yu yunazilu yu'minu. Nanti saya urai lagi nih untuk ini supaya lebih kuat. Nanti saya akan coba lagi nih Bapak Ibu yang ini nih kita akan terapkan ya insya Allah ya. Yang nika sama tu. Contohnya tadhabu tarji'u tunazilu tu'minu. Baik. Saya akan coba terapkan Bapak Ibu kita sambil mengulang ya. Ini coba nih. Coba di sini nih Bapak Ibu nih. Mudah-mudahan sudah lihat jelas. Contoh perubahan kata kerja. Kerja itu bahasa Arabnya fi'il. Madhi dan mudhari. Ya, kalau madhi berarti menunjukkan masa Lampau. Lampau. Kalau mudhari berarti masa sekarang dan akan Sekarang akan datang. sekarang dan akan datang. Oke. Nih Bapak Ibu domirnya, domir itu kata ganti nih domir ini. Ini semua domir ini isim nih, semua domir ini isim nih. Domirnya ini ada yang kita lihat ada 9, meskipun jumlahnya 14, tapi yang sering digunakan ada 9 ya. 9. Baik Bapak Ibu, ini kita akan coba terapkan fi'il madhi mudhari ya. Fi'il madhi sama mudhari. Contohnya di sini. Tadi contohnya misalnya kita ambil katanya haldoro Bapak Ibu, haldoro. Haldoro ya, huwa haldoro. Kalau hum kemarin ingat dikasih apa ujungnya? Wow. Alif ya. Alif. Hadoru. Ya, jadi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu menyebut hadoru tanpa ada hum, ini wawu ini sudah menjadi pengganti, wawu alif ini sudah menjadi pengganti kata hum. Jadi kalau Bapak Ibu ini hadoro artinya hadir, berarti kalau hadoru
mereka telah hadir. Gitu ya. Mereka telah hadir. Hadarat. Berarti ini kalau ada atsnya berarti tandanya perempuan. Ada seorang perempuan. Dia perempuan telah hadir. Hadir. Ya. Sekarang hunna jadinya hadorna. Ingat tetap aslinya hador sampai ro nih, sampai ro aslinya. Berarti na ini menunjukkan pelakunya Bapak Ibu. Na ini mengganti kata hunna. Hunna itu artinya mereka perempuan. Berarti perempuannya banyak. Berarti kalau nggak ada hunna sekalipun, Bapak Ibu ketemu hadorna, ini bisa diotomatis terjemahnya mereka perempuan hadir. Mereka perempuan hadir. Hadir. Ya. Sekarang kamu laki-laki, anta kamu laki-laki. Kita bisa coba gabungkan kamu laki-laki telah hadir itu menjadi hadorta. Nah, yang menunjukkan kamu laki-laki pada hadorta ini yang mananya? Ta-nya. Berarti ta ini domir. Ta ini domir. Gitu ya. Begitu juga kalau saya bilang kalian laki-laki telah hadir, berarti tinggal tambahin hadortum. Nih ambil dari sini nih Bapak Ibu nih, ngambil dari sini nih, ta diambil, ya tum diambil, gitu ya. Ujungnya ya Ustaz. Ujungnya ini kata apa namanya kata ganti ini domir nih, isim dia nih. Jadi kalau hadortum berarti kalian telah hadir. Kalian laki-laki, betul. Kalau hadorta engkau laki-laki telah hadir. Iya betul. Kalau hadorti Perempuan. kamu perempuan satu orang telah hadir. Kalau hadortu tuh ada tujuh. Berarti telah hadir. Saya telah hadir. Saya telah hadir. Begitu juga kalau hadorna Kami telah hadir. Kami itu laki-laki atau perempuan? laki-laki dan perempuan. Coba ini Bapak Ibu perhatikan dari contoh ini nih. Nanti kami share nih. Ini tampak sekali bahwa kalau fil madhi itu cirinya penandanya kalau kita sebut penandanya di depan atau di belakang? Akhir. Di akhir, jangan di belakang, bingung ya, di akhir ya. Iya. Ini nulisnya dari kanan ya. Dari kanan ke kiri. Kalau Tapi tidak, Ustaz, iya silakan. depannya fathah semua tuh saya lihat tuh. Oh ya, kalau ini nanti secara umum memang fathah betul. Secara umum fathah gitu ya. Polanya. Betul. Polanya begitu. Betul Pak. Nah, jadi kalau harokat depan tidak menjadi ciri sebenarnya Pak. Nanti karena fil mudhari juga depannya fil mudhari juga sama fathah Pak. Jadi kalau fil madhi Bapak Ibu lebih baik mencirikannya dari di mananya? Paling belakang ya. Belakang. Di akhirannya ya, akhirannya. Kalau akhirannya ada, ini berarti kalau wawu menunjukkan siapa? Mereka. Kalau ats begitu berarti Perempuan. Satu orang perempuan. berarti anak begitu berarti Mereka Perempuan. kalau ujungnya sebelumnya suku itu Kamu laki-laki. kalau tum kalian laki-laki, kalau ti Kamu perempuan. kalau tu Kamu laki-laki. laki-laki atau perempuan. Ya na Kami. gitu. Nanti Bapak Ibu bisa ganti kata-katanya. Misalkan dengan kata sami'a. Agak sedikit tidak. Nih, kalau tidak ada ujungnya yang merah nih, berarti dia laki-laki otomatis. Ya. Dia huwa itu dia laki-laki. Kalau ini sami'anya
Samiun. Supaya mereka yang mendengar berarti Sami'un. sami'u. Tuh, Sami'u. betul. Ya gitu. Kalau samiun sama Kalau sami'un itu kalau ada tanwin berarti isim atau fi'il? isim. Jadi kalau sudah ada ciri tanwinnya berarti dia bukan lagi fi'il. Oh, Gitu, Bu. ada nama samiun. Iya, ada nama Pak Sami'un ada nggak Pak? Berarti dia Sekarang kalau dia perempuan, Samiat. kasih ujungnya ya. samiat. Pak Sukun. Kalau mereka banyak perempuan yang mendengar, Samiuna. tapi ujungnya sebelumnya sukun. Sukun. Nah, gitu. Nah, betul. Oh, samina. Kalau engkau yang telah mendengar, tinggal tambahin tak gini ya. Ya. Oh, gitu. Kalau kalian yang telah mendengar, dari mana kaliannya taunya? Laki-laki. Sami'atum. Ditum. Gitu ya Bapak ya. Sekarang kalau anti engkau perempuan satu orang. Ulangi lagi. Mi'ti. Kalau sayang yang telah mendengar. Saya. Sami itu. Kalau telah mendengar. Wah, itu dia itu. Ya. Jadi kalau sami'na wa ata'na berarti ya. Kayaknya sih Bapak Ibu ngeliat begini sih mudah-mudahan gampang kali ya. Insya Allah. Satu lagi. Sama ustadznya gampang, tapi kok sendiri kadang-kadang. Kadang-kadang jadi tambah mantap kalau sendiri tadi fokus. Diulang-ulang insya Allah jadi mantap. Sekarang kita coba ketiga. Ustaz, Iya, silakan. contohnya fi'il madhi yang bukan fathah di depannya apa? Oh, itu nanti bahasanya beda. Itu nanti namanya polanya pola pasif, beda tuh Pak. Iya, maka karena itu kita belum bahas. Itu jarang sekali standarnya memang fathah. Tapi mengapa saya tidak menandai bahwa ciri fi'il madhi itu fathah? Sebab fi'il mudhari juga ada fathah gitu supaya tidak rancu gitu. Jadi kalau fi'il madhi cirinya bukan di depan tapi di belakang. Di akhir. Di akhir ya, di belakang bingung nanti belakang tuh mana ya. Di akhir kata. Oke, sekarang terakhir nih supaya tambah mantap nih. Kalau saya punya kata-kata ba, artinya menulis. Kata ba saja. Kata ba. Ya kalau nggak ada belakangannya berarti dia laki-laki ya. Iya. Kata bu. Kalau yang menulis mereka tambahin wawu ya. Iya. Ujungnya. Kalau ada wawu mati, tulis berapa orang? Dua. Banyak. Lebih dari satu. Lebih dari dua. Dari dua. Sekarang kalau kata bat, Dia perempuan. Dia seorang perempuan. Yang menulis. Dia seorang perempuan. Sekarang kalau saya tulis kata benar. Mereka perempuan. Dari dua perempuan. Lebih dari dua. Tuh. Sekarang kamu laki-laki telah menulis. Jadinya bunyinya apa? Kata besar. Kata beta. Betul. Sekarang kalian laki-laki telah Kata betum. gitu ya. Ada tumnya di situ ya. Iya. Tum ini menunjukkan berarti kalian
laki-laki. Kamu perempuan sendiri telah menulis. Kata beti. Yang menunjukkan kamu perempuannya yang mana? Ti. Ti. Kalau saya telah menulis. Kata betul. Kata betul. Kata betul. Kalau kami telah menulis. Kata benar. Benar. Ini dari 3 contoh ini Bapak Ibu, mudah-mudahan harapannya sih agak tergambar. Oh, ternyata gitu. Sekarang kita cobakan fi'il mudhari. Ya. Ini fi'il mudhari. Bapak Ibu nih, fi'il mudhari'nya. Ya. Baik. Jadi kalau hadoro itu yahduru. Yahduru. Ini supaya tulisannya gede semua ya Bapak Ibu ya. Hadoro yahduru. Maaf nih biar tulisannya sama. Asal aja. Ya udah semangat ya. Insya Allah lancar semua. Sama. Oke, yahduru. Ibu lihat sini. Dia laki-laki. Yahduru. Ya. Kalau ini yang pakai doma perhatikan. Nih Bapak Ibu nih, yuhdiru. Kalau ini artinya hadir yang sebelah kanan. Kalau yang pakai doma ini artinya dia Menghadirkan. Pasif. Bukan aktif tetapi apa namanya orang ya. punya objek orang lain. Nah, gitu ya. Kalau ini dia hadir, kalau ini dia sedang menghadirkan. Berarti yang menghadirkan berarti orang lain kan? Dia menghadirkan orang lain. Dia menampilkan orang lain ya. Lain ya. Sami. Dihadirkan Ustaz ya. Apa? Yudiru itu dihadirkan. Nah, ya cuma boleh begitu. Cuma kalau dihadirkan nanti orang dikiranya itu pola pasif ya. Padahal ya, Voice. dia menghadirkan adiknya. Bisa gitu tuh. Kan? Gitu menghadirkan adik. Kalau yuhdiru dianya hadir sendiri. Kalau yuhdiru dianya menghadirkan orang lain. Itu ya. Itu ya. Yasma'u dia mendengar. Yasma'u dia mendengar. Kalau dia memperdengarkan? Kalau yusmi'u dia memperdengar. Jadi kalau memperdengarkan berarti ada pihak lainnya. Iya. Yang menjadi pendengar. Berarti Ustaz, itu barisnya fathah kasroh ya. Berarti tandanya kasroh dengan doma akhir ya. Belum akhir ya Ustaz. Iya, memang polanya begitu tuh. Kalau lihat Bapak Ibu tuh, kalau yang dari atas ya, kalau yang artinya mekan itu ya, ya kan tuh. Kalau ini kan kasroh dengan doma akhirnya. Iya. Selanjutnya, kalau yaktubu, dia menulis, betul? Iya. Kalau yuktibu berarti? Yuktibu menuliskan untuk orang lain. Menuliskan. Ya, ini saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu meskipun ini apa namanya sama-sama ya-nya depannya, cuma yang ini bunyinya ya, kalau ini bunyinya yu. Pakai koma. Ya, dari sisi makna secara umum sama. Ini hadir, cuma kalau yang ini biasanya awalan me akhiran kan. Ya. Kalau hadir menghadirkan. Ya, ini kalau mendengar berarti memperdengarkan. Menulis berarti menuliskan. Ya, Bapak ya. Sekarang kalau hum yaktubuna, perhatikan. Yaktubuna.
Perhatikan Bapak Ibu di sini. Kalau pada yang sebelah kanan fiil madhi itu wawu alif, kalau di sini fiil mudhari itu wawu dengan Nun. 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 Nah. Ya, oke. Yahduru dulu ya. Yahduruna. Yahduruna. Yahduru jadi yahduru. Yahduruna. Kenapa yahduruna? Bapak Ibu perhatikan. Kalau yahduru berarti kan dia sendiri. Iya. Kalau ditambah wawu mereka ya. Iya. Laki-laki. Ada dua orang lebih. Lebih dari 2. Banyak laki-laki yang hadirnya. Sekarang kalau yasma'u Yasma'una. yasma'u berarti dia mendengar ya. Iya. Satu orang kan? Satu orang. Supaya banyak yang mendengarnya banyak, tambahin apa? Wow. Nah. Pada fil mudhari wawu nun. Kalau pada fil madhi wawu Alif. ya Bapak Ibu ya. Nah, gitu tuh. Sekarang oke, kita tulis di sini nih. Nah, kalau dia di sini, ini saya close dulu, Bapak Ibu, nanti saya nyalain lagi ya. Mohon maaf ya. Tambah ulangi lagi, mohon maaf. Kalau perempuan dia perempuan, gitu ya, itu tandanya di depan Bapak, yaitu huruf ta. Tahduru. Yasma'u jadi taktubu, yaktubu jadi taktubu. Antara ini tahduru, tasma'u, taktubu sama ini nih, Bapak Ibu nih, bedanya pada hurufnya ya. Kalau yahduru dia, berarti kalau tahduru dia. Ya perempuan. Oke. Kalau dia banyak perempuan, Bapak Ibu, banyak perempuan, berarti kan banyak perempuan, maka fi'il mudhari'nya begini. Depannya ya, tapi ujungnya ada nunnya. Nah, gitu tuh. Ada Yahduruna. matinya. Yahdurna. Ya. Oke, berarti kalau di sini berarti Oh, yahdur. Nggak usah pakai wawu lagi, Pak. enggak, kalau pakai wawu untuk laki. Laki-laki. Yasmaun. Tuh, Yaktubun. nah, berarti ini kalau modelnya begini nih, oh berarti ini perempuan banyak nih. Yang menunjukkan perempuan banyak yang mana? Naknya. Terus ada yang bertanya, kenapa yang di bawah 2 ini disambung nunnya sama ba sama ain, kok yang di atas kok nggak disambung? Karena rohnya tidak bisa disambung. Karena huruf ro tidak bisa disambung. Tidak bisa disambung. Ya, kalau ini teknik menulis ya Bapak ya. Ada urusannya makna kalau ini. Kalau ini kaitannya dengan huruf ro yang tidak boleh disambung kepada huruf selanjutnya. Masih ingat ada berapa huruf? 6. Wow. Ada 6. Alif, dal, rozai. Sekarang kalau ini nih, ini sama dengan ini. Ya, silakan. Kalau nulis mim itu bagaimana coba? Yang mana Bun? Huruf apa? Mim. Mim yang di depan atau yang di belakang, di tengah? Ya, misalnya di depan. Nih, kalau mim di depan begini nih. Depan bisa disambung. Ya, tuh gitu. Kalau mim di tengah, ya. Kalau mim di akhir, begitu tuh. Jadi mim itu kalau di depan, gitu, dia masih ada buntut belakangnya. Kalau di tengah, dia cuma bulat aja. Jadi nulisnya dari bawah ke atas gitu ya? Oh iya, dari bawah ke atas, bener. Dari bawah ke atas, dari bawah. Harusnya nuliskannya gini nih. Sebenarnya harusnya di ini Bapak Ibu, di kolom ini nih. Cuma ada nggak di sini ya? Sebentar Bapak Ibu. Kalau ada itu di notepad. Nah, sebentar, ada nggak? Ini nih. Nah, sebentar Bapak Ibu, saya coba praktekkan sedikit ya. Ini mohon izin Bapak Ibu nih, ada yang nanya sebabnya nih ya. Iya, Ya, sebentar ya. Ya. Nih, kelihatan nggak Bapak Ibu nih?
Belum. Oh iya, belum, memang belum ditulis. Cara nuliskannya berarti mim itu sebentar, ini harus pakai ini nih Bapak Ibu nih. Harus pakai pen. PowerPoint. Waalaikumsalam. Maaf Bapak Ibu. Ternyata ini pennya nggak bisa apa namanya itu nggak bisa dituliskan di ini nih. Hmm, apa namanya? Coba, nggak bisa ya. Ini bisa nih, Insya Allah nih. Oke, baik Bapak Ibu. Cara menuliskan huruf. Belum bisa. Begini nih. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Oh iya. Dari bawah ke atas. Ya, saya ulang lagi ya. Jadi kalau ini, ya, cara huruf mim di depan itu caranya adalah, begini Bapak Ibu nih. Dari bawah ke atas, ke bawah lagi. Tuh gitu. Itu ya. Tuh. Kalau di tengahnya cukup. Sebentar. Cukup. Gitu. Terus di ujungnya. Gitu. Bisa panjang atau bisa dipendekin begini nih. Nah, itu antara huruf mim di depan, di tengah, di awal. Jadi kalau di depan, saya ulang lagi, begini. Ini di tengah, ini di ujung. Nah, ini di tengah, ini di ujung. Tapi harusnya ini ada lubangnya nih, ada lubangnya nih. Nah, gitu. Gitu. Baik, saya kira itu sekedar ini aja. Kita kembali lagi ke bahasan kita. Perlu juga ini Ustaz. Oh iya, perlu ya nanti insya Allah. Baru belum. Iya, baik. Oh, pengennya semuanya dapat semua. Luar biasa. Kita kembali lagi ke atas Bapak Ibu. Tadi ke fil. Mana ya ini kali ya? Oh ini nih. Ini ya, udah tampak Bapak ya. Oke. Kita lanjutkan. Jadi kalau anta, Bapak Ibu, kalau anta ini persis bunyinya sama dengan ini nih. Sama ini nih. Sama dengan antara hia sama anta itu sama. Lalu pertanyaannya, bagaimana membedakan antara anta sama hia kok sama? Maka pembedaannya harus di dalam kalimat, Bapak Ibu. Kalimat ya. Baru ketahuan tuh kalau kalimatnya. Kalau misalnya di depannya ditambah awalan subjeknya Fatimah, oh berarti hia. Gitu ya. Maksudnya Hindun, oh berarti hia. Gitu tuh. Misalnya apalagi saya Khadijah, oh berarti dia.
Nah, tapi kalau misalnya anta, oh sudah jelas bilang anta, oh berarti ini tanya anta. Nah, kalau anta itu berapa orang? Satu. Kalau antum berapa orang? Lebih dari 2. Banyak kan? Maka Banyak. caranya yang sudah anta ini tambahin wawu. Tuh gitu, wawu nun. Nah, jadi antanya banyak. Berarti kalian. Tasma'u itu anta, supaya kalian tambahin wawu nun. Tasmauna. Itu tasma'una. Gitu Bapak Ibu. Taktubu itu sendiri kamu. Kalau kamunya banyak, Taktubuna. taktubuna. Ya Bapak ya. Sekarang kalau misalnya begini nih. Ya'lamuna. Sebentar. Ta'lamuna. Itu satu atau banyak? Banyak. Banyak. Ya, Banyak. kalau taf'alu berapa? Satu. Satu. Taf'aluna. Banyak. Banyak. Benar begitu tuh caranya itu. Nah, gitu ya, Bapak Ibu. Kayaknya sih sudah. Coba sebentar. Gini ya, di sini ya. Nih, Bapak Ibu udah kelihatan belum di bawah? Udah ya? Kurang besar. Yumina. Wah, Yukimuna. udah lumayan ya. Jadi kalau yu'minuna satu atau banyak? Banyak. Taunya dari mana? Wawun. Wawu dan nun. Kan gitu ya. Kalau yuqimuna satu atau banyak? Banyak. Kalau yungfikuna? Banyak. Kalau Banyak. yu'minuna? Banyak. Kalau yuqinuna? Banyak. Kan ketahuan di situ ya. Ketahuan itu banyaknya apa namanya berapa pelakunya banyak ketahuan berarti gitu ya. Sekarang kita lanjut. Sebentar. Nah, saya lagi mau cari dulu. Jadi kalau ini nih Bapak Ibu nih. Ada contoh ayatnya begini. Tuh, perhatikan tuh. Ini banyak nggak kalau yang ini? Banyak. Jangan dulu banyak saja. Ini banyak nggak? Banyak. Banyak ya. Ta'lamuna. Bedanya kalau ini pakai ta, ini pakai ya, betul? Iya. Belakangnya sama-sama Banyak. Nah, bedanya kalau di depannya ta berarti kamu. Kamu. Ya. Kalau depannya ya atau you berarti Kami. Dia. bukan. Kalian. Oh, ini salah ulang lagi. Kalau depannya fathah berarti kalian kan banyak ya? Ya. Kamu banyak berarti kalian. Iya. Kalau ya-nya nih ya banyak berarti Mereka. Itu dia bedanya. Jadi kalau ta'lamun itu kalian. Kalau ya'lamun Mereka. ya'lamun berarti mereka. Gitu ya? Ya'lamun berarti mereka. Sekarang saya tambahin lagi contoh yang lain. Yakfurun. Kelihatan nggak? Kalian. Kalian atau mereka? Mereka. Kalau takfurun. Kalian. Itu ya. Kalau yasma'un. Mereka. Kalau supaya jadi kalian? Tasma'un. Di sini pakai ta ya? Oh, Bapak Ibu tuh. Gitu ya. Oke. Kita kembali lagi ke atas.
Nah, kalau ini nih fi'il mudhari'nya nih. Mudhari'nya nih. Oh, salah, salah. Kalau anti itu ini perempuan kan? Perempuan. Kalau perempuan di sini pakainya ya. Tahduri, tahduri. Berarti tas, ditak, tu, takudina, tasma'ina. Perempuannya nih ya. Tahdurina. Berarti itu perempuannya tuh. Nah, oke. Nah kalau ana nahnu gampang ini Bapak Ibu. Ana nahnu itu depannya pakai a. Ya, depannya pakai a. Jadi yang tadinya tahduru jadi diganti jadi kalau tasma'u jadi kalau taktubu jadi kita latihan membuat ini Bapak Ibu, mengganti ini ya. Coba kita lihat mengganti ini. Sambil mengingat Bapak Ibu nih. Latihan membentuk fi'il mudhari. Bapak Ibu nih. Ini. Dua. Dua. Anhum. Anta. Antum. Anak. Satu lagi. Kegedean ini. Kegedean kalau 848 kegedean. 36. Ini nahnu. Ya. Oke, saya kasih contoh ya di sini ya. Ini film mudhari ini. Contohnya misalkan yang zuru. Yang zuru. Kalau hum yang zuruna. Ya, yang zuruna. Kalau anta yang zuru. Tak antanya banyak. Tanzuruna. Ana. Zuru. Nahnu, kami. Oke, jadi ini yang Bapak Ibu perhatikan dikasih tanda merah, saya kasih tanda merah ya. Perubahan-perubahannya nih. Depannya. Depannya nih. Anti sama hia nggak ada Ustaz. Iya, nggak cukup tempatnya Bun. Iya, udah. Ini aja. Iya, humahum, hia, humahuna. Antaan. Cukup ya. Nah, ini nih. Saya akan coba taruh sini. Nanti Bapak Ibu melengkapi seperti contoh di atas ya. Gitu ya. Gitu. Terus.
Hmm. Tuh Bapak Ibu nih, ayo boleh silakan dibuka bukunya. Hmm. Yang ada tambah-tambahannya ya. Nah, silakan ikuti pola yang seperti di atasnya nih. Yarji'u ya, Ustaz. Iya, yarji'u sama yahsabu ya. Yarji'u sama yahsabu. Yarji'una. Silakan ditulis dulu. Tulis ya. Ya, ditulis Bun, silakan. Ini nulisnya perjuangan Ustaz. Oh, wah ini makanya kata para ulama apa? Al ajru biqadril ta'ab. Ah, apa katanya? Balasannya sesuai kesulitannya. Banyak pahalanya. Itu tuh. Silakan waktunya 5 menit Bapak Ibu silakan ya berlatih ya. Monggo silakan. Kesempatan sekarang bagi yang sudah ya silahkan. Bun. Mohon maaf saya tutup dulu Bapak Ibu ya. Silakan kalau ada yang sudah mau menampilkan hasilnya. Sudah, Ustaz. Coba, Ustaz. Boleh, Bun. Baik, sebentar saya lihat ya Bun dulu ya. Ayo coba Bun. Boleh tampakkan Bun sini. Tulisnya gede-gede nih jadinya ini. Sebentar naik lagi dikit Bun, naik. Jangan gampang dibetulin. Naik. Kurang naik dikit, dikit lagi naik. Terus naik. Iya, betul. Tuh, ya, Gitu. ke kirinya Bunda coba. Geser ke kiri. Sini. Sini. Nah, Sini, Ustaz. itu kanan, kiri. Oh, sini. Baliknya. Iya, nah, betul. Alhamdulillah sahih. Barakallah fiik. Sahih. Selanjutnya Bun, silakan. Yang lain? Boleh. Ya, menampilkan nih. Ya, Bu Ida, Ustaz. boleh. Oh ya, Bu Ida nih udah selesai. Alhamdulillah coba kita. Ya. Naik dikit lagi, Bun. Alhamdulillah saya punya ya. Yang sama. Boleh dikit aja itu wawunya boleh disambung sama ain sama mbak ya, Bun ya. Pada kata taksabuna, iya itu boleh disambung, Bun ya. Budian, udah selesai? Boleh kalau udah selesai, Budian. Oh. Tapi kalau masih merhatikan boleh. Nanti Bu Ade Erlina ya. Udah, Ustaz. Oh, boleh. Ayo, Bu, tampilkan. Ayo. Coba, Bu Ade nih. Tulisannya bisa dibaca nggak ya ini? Kalau ada tulisannya sih, insya Allah bisa baca. Kalau nggak bisa baca, nggak ada tulisannya. Sebentar, Itu, Bu. Ustaz. Sahih. Alhamdulillah. Barakallah fiik. Coba Dan. Boleh, monggo, Pak. Monggo, Ya, monggo. berani, Pak Yusuf. berani salah. Boleh naik dikit, Pak Yusuf. Santai Pak, nggak bayar Pak, salah. Kirinya Bapak. Iya. Ya sunah. Ini mah benar, nggak berani salah. Benar, barakallah fiik. Benar. Ayo. Alhamdulillah. Tulisannya bagus Pak Yusuf. Luar biasa nih. Cuma kelihatannya udah capek, jadi tulisannya turun-temurun gitu. Dikejar waktu. Ustaz. Baik, barakallah fiik. Selanjutnya silakan. Bu Susi mau coba? Ayo, monggo. Bu Neni udah? Belum? Belum. Ayo, boleh. Bu Mei, mana Bu Mei? Diam-diam Mei. Ayo nih, Bu Susi, monggo Bun. Ya, siap, Ustaz. Ya sabuna sabu. Boleh ke kirinya Bunda? Gini. Iya benar. Alhamdulillah, sahih. Luar biasa. Luar biasa. Ayo Bu Mei. Saya ini baru 5 tadi udah tertutup. Oh gitu. Oh iya ya tadi sempat ketutup tadi betul. Ke kirinya Bu Mei. Alhamdulillah sahih. Barakallahu fiik. Adakah yang lain? Cukup ya. Mana? Bu Indang udah berapa Bu Indang? Ini Nih Bu Indang nih mau ditampilkan nih Bu Indang nih, Bunda Indang nih. Oh, bentar. Benar. Ya sama. Bun, untuk yang itu yang tarjiuna, wawunya boleh disambung ya Bun ya.
Itu yang pertama. Yang kedua, jangan berubah. Kalau huwa yarji'u, jangan jadi narju'u. Iya. Terus yahsabu jangan yahsubu. Iya. Buru-buru. Paling kiri, Bu, paling kiri. Paling kiri. Paling kiri. Narjiuna. Iya, terus setelah itu? Sasabuna. Terus setelahnya paling pojok? Ahsubu. Nah, jangan yahsubu. Kan bunyinya yahsabu ya? Jadi ahsabu. Oh, jadi Asabu. yasabu. Benar. Alhamdulillah. Coba kita baca, kita tulis sama-sama ya, Bapak ya. Ya. Ini kita tulis sama-sama nih hasilnya. Belajar nulis ini harusnya. Ya, memang ya paham. Pokoknya sabar lah. Itu ya, Bun ya. Saya tungguin makanya tadi. Sudah setahun ini. Oke, ini kalau Bapak Ibu nulisnya di komputer sih bisa cepet begini. Tinggal kalau yarji'hum berarti tambahin wawu nun ya? Ya. Oh, dan nun. Itu di bawah ya, sabuna tambahin wawu nun ya? Ya. Ya. Kalau anta tinggal depannya ganti ya? Oh, nyetak. Tarji'un. Sudah diganti taknya ya. Nah, Ya. jadi kalau antum ini Tarji'un. hanya diganti sama wawunya ditambah ya di ujungnya. Ya. Ya, yang sabunya diganti pakai ta, terus ujungnya dikasih Wow, dan Una. gitu. Kalau anak ianya diganti a ya. Ya. Gitu. Belakangnya nggak usah. Tarji'un. Terus Sabu. kalau ini yarji'u ganti Nah. yang sabu jadinya Sabu. gampang kan ya, kan gitu ya. Betul Pak Ustadz. Gampang Mana kalau Ustaz. saya tambahkan ini, saya tambahkan Tapi latihan ini salah. Oh gitu. Coba. Oke, kita coba. Saya lagi nyari dulu ini Bapak Ibu. Sebentar. Ada ayat yang ini sebentar. Ya, namun nama apa ya kata-katanya. Nih. Ini Bapak Ibu. Pada surah ini Bapak Ibu. Pada surah Amma yatasaalun. Iya, Amma yatasaalun ya. Iya, Amma yatasaalun. Sebentar. Nih Bapak Ibu nih. Coba di surah Amma ini, An-Naba ini ada berapa fi'il mudhari'nya? Tasa'alun. kelihatan Nggak kelihatan. Nggak kurang jelas Ustaz. Saya foto, coba saya kirim di grup. Nah, saya tambahin gedein lagi. Sorry. sampai ayat berapa saat Tuh, kelihatan belum? Kelihatan. ayat berapa? 4. Ya, terang. Dari ayat 1 sampai ayat ke-6 aja deh. Ayo, Ayat 1 kelihatan naik. Iya, ya. Nah, 1 sampai 6. Mudhari. Mbak fil mudhari'nya ada berapa? Mudhari'nya 1. 4. 4. 4 ya, Bu Deza udah ketemu 4. Udah. Pak Ustaz. Udah ya Mas Alun. Coba kita sebut ya. Ya. Yang fiil yang pertama apa? Ya, Tasa'alun. Tasa'alun. Yang kedua apa? Ya'lamuna. Ya. Ya'lamun. Yang ketiga apa? Talifun. Ya'lamun. Talifun ada. Empat apa?
Mukhtalifun. Sekarang mukhtalifun. Ayat Mukhtalifun ketiga. itu termasuk fi'il mudhari bukan? Isim. Nah, dia isim. Dia isim. Dia Oh, isim. isim. Kan kalau fi'il mudhari depannya harus salah satu dari 4 ya. Hamzah, nun, ya. Kalau ini sa-nya sa tambahan ini. Sa-nya tambahan. Nah, sa-nya itu sa tambahan. Huruf, benar huruf. Jadi asal benar, sa-nya sa tambahan. Begini ya. Oke, itu jadi ketahuan ya. Kalau ya tasa'alun, domirnya apa? Mereka, Kak. Berarti hum ya. Kalau ya lamun, domirnya apa? Ya. Mereka. Gua. Hum. Kalamun gua. Mereka. Hum, sama ya, mereka ya. Ya. Iya. Iya. Kalau apa namanya naj'al, domirnya apa? Kami. Nahnu. Kami, nahnu. Kami. Benar. Luar biasa nih Bapak Ibu. Ayo tunggu. Baik. Bapak Ibu, nanti ini latihan di rumah menentukan fiil madi mudhari. Bukan fiil madi dan fiil mudhari. Pada apa? Kita lihat ya sebentar Bapak Ibu ya. Nah. Nanti saya kirim nih Bapak Ibu nih. Ini latihan fiil madi dan isim sekaligus nih. 2 minggu ya. 2 minggu kan ini Bapak Ibu. Sudah kelihatan? Belum. Latihan menentukan. Iya. Satu isim. Banyak Kedua sekali, Fer. isim, cirinya muzakkar muannasnya nakir ma'rifatnya. Fiil madi dan mudhari. Tapi supaya apa namanya supaya Bapak Ibu terbatasi, jadi hanya yang dibiru-biruin atau yang digaris bawahi saja. Ya. Hanya yang diberi garis bawah atau dikasih tanda biru ya. Tugasnya satu. Ya, tugasnya ini nih Ibu nih, tentukan kalau dia isim ya. Nah, lihat nih. Ini isim. Nanti ininya dikasih jarak deh supaya Bapak Ibu bisa. Ini semuanya surah Ali Imran. Semuanya surah Ali Imran. Banyak ya, Ustaz. Tugasnya yang banyak, Ustaz, soalnya liburnya panjang. Luar biasa nih. Ada yang banyak. Masya Allah, Bu Ida. Nih, udah. Iya, ini dia. Kalau misalkan mau nanti saya share ini, yang ini saya share. Untuk surah. Bentar, ini saya sudah ini kan nanti bisa dicek di ini. Ali Imran 35. Iya, tuh ayat berapa tadi ya? Ali Imran berapa nih? 35. Ada itunya Bun, ada ayat-ayat tadi berbeda-beda ya? Beda-beda ya? Ya 944 kayak di atas. Nah, jadi lihat aja nanti apa sesuai. Dan surat Al-Infitor. Al-Infitor. Tunggu sebentar. Al-Infitor. Ini mah nanti kalau ada waktu aja Bapak ya. Kesempatannya. Ya Allah. Ayo tambahin lagi PR-nya. Yang banyak Ustaz. Ini mah air Qur'annya saja kalau ada kesempatan ini panjang banget jadinya. Allah. Ya, di rumah. Nih Ibu-ibu nih. Surah Al-Infitor. Surah Al-Infitor itu surah ke-82 Bapak ya? Iya. 2. Tugasnya apa? Kalau ada kesempatan waktu di Maya di rumah, Bapak Ibu, Takwir. bukan fiil maldi dan fiil mudhari saja. Tuh, untuk surat Al-Infitor ya.
Tidak sama itu ya, Fatorot ya, Tidak Ustaz. sama Fatorot. Ya. Iya benar Bun. Oh ibu udah pada hafal lah Insya Allah. Silahkan. Nanti saya share ini ke grup ya. Grup dari Ya. Saya kira ini dan betul tadi. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon doanya. Nah, Insya Allah kami akan bersama rombongan memimpin jamaah untuk umroh dengan perjalanan lancar, dan kami akan doakan Bapak Ibu semuanya mudah-mudahan. Ustaz, pertanyaannya sedikit Ustaz, klarifikasi. Boleh, silakan. Ini mengenai surat Al-Ma'un yang tadi, penegasan aja. Iya, Kalau iya. dalam satu kalimat itu ada ciri antara fi'il madi dan fi'il mudhari, yang diutamakan yang fi'il madinya ya? Ya, itu secara sederhananya begitu. Betul. Terima kasih. Ya, sami-sami. Kami juga mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu semuanya yang alhamdulillah luar biasa sudah mendukung untuk program wakaf tanah. Alhamdulillah yang sudah berwakaf, kami sampaikan terima kasih dan kami doakan mudah-mudahan keberkahan bagi Bapak semuanya. Dan juga kapan waktu bisa bergabung, monggo bisa boleh 1 meter, boleh lebih, atau boleh nggak per 1 meter boleh. Mungkin 1 meter dibagi 5 orang, 10 orang juga boleh. Monggo. Atau dibagi 10 orang. Silakan saja berlomba-lomba untuk kebaikan kita dan tabungan kita semuanya. Dan sekali lagi kami ucapkan jazakumullah katsira. Berapa aja boleh nanti yang ngumpulin Pak, yang ngumpulin Ustaz. Apanya Bun? Jadi berapa aja boleh? Boleh berapa saja. Boleh. Yang ngumpulin Ustaz. Iya nanti yang mau 50.000 boleh, mau 20.000 boleh. Pokoknya seberapapun yang punya niatan, punya hajat ingin mungkin untuk orang tuanya, sama ibu bapaknya yang sudah wafat, dengan kiriman doa semoga Allah sampaikan pahalanya buat yang bersedekah, wabil khusus buat yang sudah almarhum. Saya kira demikian para ibu bapak ibu yang muliakan. Insya Allah ketemu lagi nanti di bulan Februari ya, Februari untuk bahasan ya kami biar bisa umroh. Baik. Bunda Ginan, silakan Bunda Ginan. Baik Ustaz. Alhamdulillah.